Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan sebuah kegiatan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk kegiatan ini, untuk mengambil keberkahannya, maka kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kegiatan inti, maka sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuannya mempelajari pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tujuan mempelajari tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu untuk memahami sejarah dan kepemimpinan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui asal-usul perjuangan dan kontribusi para khalifah dalam membangun peradaban Islam. Dan yang ketiga, untuk meniru kepemimpinan dan karakteristik positif yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang sama-sama kita melihat yaitu peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu pertahanan dan penyebaran Islam, yakni melindungi dan memperluas wilayah Islam dengan menundukkan lawan-lawannya melalui perang dan diplomasi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, mendirikan masjid, madrasah, jalan, dan sistem peradilan yang memajukan masyarakat muslim. Yang ketiga, mempertahankan perdagangan dan kejayaan ekonomi, yaitu melindungi jalur perdagangan, memajukan perdagangan, dan menerapkan kebijakan ekonomi yang progresif. Yang keempat yaitu membangun kebudayaan dan seni Islam, yakni mempreservasi dan mengembangkan seni, arsitektur, sastra, dan sains dalam masyarakat muslim. Khalifah Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini merupakan yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan memimpin jihad melawan orang-orang yang memberontak. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini terkenal dengan keadilannya dan menaklukkan wilayah baru yaitu termasuk Mesir dan Persia. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini merupakan khalifah dengan masa kekhalifahan yang terpanjang, mengirim beberapa pasukan untuk melawan musuh-musuh Islam. Dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan keponakan Nabi Muhammad SAW dan merupakan khalifah yang terakhir dalam memerintah di masa kejayaan Islam. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ini yang akan kita paparkan yaitu mengenal kehidupan awal dan peran dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW serta pemerintah sebagai khalifah dan perjuangan mempertahankan Islam. Juga kontribusi dalam penyebaran Islam dan kesempurnaan sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq dan pengaruhnya dalam sejarah Islam. Selanjutnya, peran Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama dan pendukung utama. Abu Bakar As-Siddiq sangatlah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia selalu mendukung dakwahnya dan menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi. Yang kedua, sebagai pemimpin dalam hijrah menuju Madinah. Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman dan pemimpin dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah, menunjukkan kepercayaannya dan keistimewaannya. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung dan penyokong Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq sangatlah setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi, termasuklah perang yang berkaitan dengan pertahanan agama Islam. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, kekuasaan dan kebijakan adil. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
Dalam masa pemerintahannya, ia menerapkan kebijakan adil dan memberikan keamanan bagi umat Islam. Selanjutnya, persatuan dan pembentukan negara Islam. Ia mempersatukan suku-suku Arab dan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah, serta membentuk dasar-dasar negara Islam yang stabil. Selanjutnya yaitu pencetakan dan penyebaran Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menyuruh pengumpulan dan penyusunan Al-Quran serta melakukan penyebaran yang luas supaya umat Islam dapat merujuk kepada naskah yang sahih. Setelah itu, marilah kita sama-sama melihat perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan Islam. Yang pertama yaitu adanya Perang Ridha. Abu Bakar As-Siddiq berhasil menghadapi dan mengatasi pemberontakan suku-suku Arab yang mencoba memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Perang Kedua Ridha. Dalam hal ini, Abu Bakar As-Siddiq memimpin pasukan Muslim dalam memadamkan pemberontakan yang lebih luas dan meresmikan kembali kekuasaan Islam. Setelah itu, adanya pertempuran melawan Imperium Romawi dan Persia. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi serangan militer dari Imperium Romawi dan Persia dengan tegas mempertahankan wilayah Islam. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam penyebaran Islam, yaitu mengutus misionaris. Abu Bakar As-Siddiq mengirim para misionaris ke berbagai daerah untuk memperluas penyebaran Islam dan memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Setelah itu, mempromosikan dakwah damai, yaitu sebagai pemimpin negara, Abu Bakar As-Siddiq mendukung dakwah damai dan mengutus duta-duta perdamaian kepada penguasa-penguasa yang belum memeluk Islam. Setelah itu, penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Abu Bakar As-Siddiq mendorong penyebaran Islam keluar Jazirah Arab melalui perdagangan, pernikahan, dan misi dakwah ke negara-negara tetangga. Setelah itu, ketahuilah kesempurnaan sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teladan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memiliki ketegasan dan kecerdasan. Abu Bakar As-Siddiq dikenal memiliki kecerdasan dan ketegasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemajuan Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kemurahan hati dan kebijaksanaan. Beliau sangat pemurah dan bijaksana, selalu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang berakhlak mulia dan kesabaran. Abu Bakar As-Siddiq mampu menjaga akhlak yang mulia dan memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang datang dalam perjuangan Islam. Nah, pengaruh Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam. Dalam ini pengaruhnya pembentukan fondasi Islam yang kokoh. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq mengukuhkan fondasi-fondasi utama agama Islam dan berhasil mempertahankannya dari ancaman-ancaman yang muncul. Setelah itu, pelopor negara khilafah. Abu Bakar As-Siddiq adalah pelopor sistem khilafah sebagai kepemimpinan negara Islam, memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan Islam sebagai agama dan negara. Setelah itu, teladan bagi generasi kedua Muslim. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi teladan dan inspirasi bagi para khalifah dan pemimpin Muslim selanjutnya untuk menjaga dan mengembangkan agama Islam. Itulah peristiwa dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintahan khulafaur rasyidin mengilhami umat Muslim untuk membangun keadilan sosial, memperluas pengetahuan, dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kegiatan pembelajaran tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita
semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.